Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu masih mencurahkan nikmat kepada kita. Bermacam-macam nikmat yang tidak sanggup kita hitung dan tidak sanggup kita bayar, hanya disuruh kepada kita untuk bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada habibina wa syafi'ina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Masjid yang ulun tuan muliakan, pengurus dan remaja masjid yang ulun tuan muliakan, hadirin gure-gure ulun tuan, alim ulama dan cendekiawan muslim yang ulun tuan muliakan, ahli jamaah tetap Masjid Jami dan juga jamaah yang hadir pada maghrib yang mulia ini yang sangat kita spesialkan. Ulama kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita membuka Al-Quran surah Fatir ayat 28, pada potongan ayat tersebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, terkhusus atau hanya saja yang paling takut kepada Allah daripada hambaku atau daripada hamba-hamba Allah adalah alim ulama. Kalimat ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nahu, kalimat innama itu suatu hal yang sangat terhasar, yang sangat khusus. Andai kita ingin memilih di antara manusia yang paling takut kepada Allah, tentu adalah pemuka agama, orang yang ahli agama, orang yang menguasai agama, kemudian mendidik, membina dan mengayomi umatnya dalam kehidupan beragama sosial kemasyarakatan. Itulah yang dikatakan dengan ulama. Bila itu definisi ulama, maka wajar sekali kita mengikuti ulama, mengikuti anjuran ulama. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengingatkan kita. Nabi menggarisbawahi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Ulama adalah yang akan mengambil titah perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mulia ini, kita coba merenungkan sedikit bagaimana atau apa yang salah satu ulama yang sangat kita sayangi, yang sangat kita damba-dambakan nasihat dan hukum-hukum yang dikeluarkan dari lisannya, yang sangat kita damba-dambakan melihat wajahnya yang begitu takwa kepada Allah. Pada Rabu kemarin Allah ambil kembali kehadiratnya
Gurau kita nyo bersama ayahanda rohani kita nyo bersama Abu Mustafa Paluh Gading Nuwaba Allah, yang biasa ji di antara jamaah malam Selasa berangkat Masjid Paluh Gading Yakbud bersama Abu, yang biasa ji per bulan Abu menempati masjid-masjid untuk melakukan pengajian, yang biasa ji Abu melakukan rutin setahun 2 kali di Masjid Jami', yang biasa ji Abu bisa kita dapatkan di pengajian-pengajian rata masjid. Abu ditunggu lisannya oleh ribuan santri, sedikit nasihatnya di masjid. Abu ditunggu hukum-hukumnya di Aceh Utara dan Loksmawe. Namun Allah mengambil beliau, hanya mampu kita doa Allah beliau husnul khatimah. Spesial malam ini kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada ayahanda rohani kita bersama. Kadang lagi kita nyuhan le tawate tak kunjung takziah ke di rumah duka. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beberapa minggu yang lalu di Jawa dalam semalam 3 ulama diambil oleh Allah. Bersamaan dengan Abu Paluh Gading hari Rabu 3 ulama diambil oleh Allah. Salah satu musibah besar adalah ketika ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ulama diambil pertanda keberkahan akan diambil. Ketika ulama diambil pertanda ayat Al-Quran, ilmu agama semakin ditarik dari bumi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun lagian sedih takalan fenomena yang terjadi, pengajian musibri rata gampung, pengajian yang dulunya dulu istilahnya ke Abu Tanuh Mirah mesoso mentemung bud, dulu ke Abu Mudi mesoso mentemung bud gelah 7 baru mentemung bud, ya rata-rata kamu santri gelah sa gelah 2 gelah le ana pun melempok. Dulu dengan ayah Cetrung mesoso merompak bud, dulu dengan Abu Paluh Gading mesoso merompak bud. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, kala kendaraan-kendaraan kemudah Abu untuk melakukan perjalanan pengajian, kemudah untuk Abu diupload secara media sosial, kemudah untuk kita ikuti pengajian-pengajian. Namun yang terjadi semakin di urang yakbut. Jamun memang Abu Hana getubit kena kedih ya semubut. Sekarang ada pengajian tastafi 25 dro, ayah Cetrung semubut 25 dro peserta. Begitu kita takkan lomba tempat yang lain, Abu Manan semubut di jamaah. Pada sit jamaah yang le hana perle tak pegah. Memang kabudaya dro di Aceh. Part lain masjid memang 5 minit mu parkir kiri kanan depan belakang. Alehnya 15 minit gadah mandum burung. Nah tempat yang memang parkir hina 6 jam tapo. Udah pegah teman di Aceh keempat. Tapi oleh karenanya sedih takalan. Yang perlu kita bersama ulama, yang perlu takalan wajah ulama, yang perlu lagi tanya terima nasihat dari ulama, itu yang kita jauhi. Pada cok berkat, hanali berkat. Siapa saja yang melihat wajah ulama, sekali melihat wajah ulama, sidra malaikat kecipta, yastaghfirullah, lagi ampun ke gedanya. Kau rengawai menyo nak dengar ulama terus kena gampung. Yo hana kepiuh bak rumah gok nyan yang kagak bungkuk. Yo perti-perti almarhum Allahumma gfir lahu Abun Aziz zaman gejak sama langa, gua penuh hitengin kamu lihat barang hinan. Dimuliakan.
Kalian wajah ulama sekali melihat dijadikan malaikat. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. So yang pemulia ulama berarti kagak pemulia long. So yang pemulia long berarti ke pemulia Allah. Dan so yang kagak pemulia Allah berarti tempatnya syurga. Muliakan ulama bubutoi-butoi mi tapi muliakan ulama. Maka dikatakan dalam kitab tasawuf Ta'limul Muta'allim oleh karangan Imam Az-Zurnuzi, untuk mencari sidra ulama, untuk mencari sidra guru kepada anak getanyo atau kepada getanyo butuh waktu 2 bulan. Pilih dulu gurunya. Karena apa? Ketika sudah bersifat sebagai guru, bersifat sebagai pendidik dan ulama, hanjit le tak medawa, hanjit le tak putua. Le orang jinom yang gajuk beranak ke ya le badai-hadayah yang nak beasiswa. Begitu hendak beasiswa ke tarik badaya ataupun gemita badai-hadayah yang ulamanya tenar. Bersiap. Jangan kita berikan anak kepada guru tertentu, sedikit kesalahan dilaporkan oleh tetangganya. Hai, bek ni ajuk anu ni bak gurean. Giyu kotor royong tapi di pura di malam giyu angkut giyu tagun bu macam-macam disuruh. Bek na ajuk buat anu pesantrennya, ajuk palain gede. Ajuk palain tempat-tempat lain. Karena kenang daripada haba upat daripada tetangga, sang mak bunuh berangkatlah. Assalamualaikum lungku. Waalaikumsalam. Lu lungku loncok anak pulang. Pakan. Karena anak lu hino lu dengar si kifar ya kotor royong kena. Kalau lagi abdi masyarakat padahal lu ajuk kena lu sumbut. Tapi anak lu hino kotor royong kiban cara gorek. Cok pulang anak lu, silahkan. Sedih hati gure bawah tenyan. Uro malam gepurno ilmu agama. Di samping kedidi anak tersebut agar tidak malas, membantu guru, menghormati guru, memuliakan guru, kan cuma untuk naso tagun bu gure, tapi dia mendapat berkah, semakin gesayang oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Orang tua kena hasud bunuh. Legecok anak gepuo. Setibanya di jalan, dia bertanya kepada anak, nak, ilmu tauhid kajut mak bacut kiban maksud daripada wahdaniyah ni. Wahdaniyah nak leh macam ba afal, ba sifat, ba zat. Ni kamu pu dalil daripada sifat Allah, kamu pu mak pu dalil ni Allah mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Oh kamu pu. Ni cara sembahyang yang batal sembahyang pu. Di antara jihmak batal sembahyang berkata-kata. Contoh berkata-kata yang batal sembahyang ni, batuk sengaja, gerhem, kemudian tatiup-tiup, kemudian merintih-rintih. Kamfuh megakah ni. Gedanya ngelon tentang tasawuf ni, kiban cara penyakit hati teh ria mak tekabu, hasud, iri, dengki. Jid gelaga dempu pesi pegah tetangga kah kotor royong gaya rumah dengku. Bantu dengku sabe kamu magun kamu tidak mengaji. So pegah mak lagi kan. Tetangga pun nak im tumpah lau. Menani pegah. Nyo menani pegah. Mak betul long nagi ubet i. Betul saya disuruh bantu kadang-kadang silop tungku giuman. Betul kadang-kadang long giumat tungkat tungku. Tapi hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik, ilmu lisan beliau adalah ilmu untukku mak. Sikret ke pegah apa agaknya sikret ilmu kepada long. Barunya nak gepurno long mak, nak depu mak gepurno yang paling hebat. Ana long depu ni. Giyu yak blo bak long baje yang tari yang hana cacat. Akhir ji long jak mita baje yang hana cacat, long blo sabuh ke gure yang mantap. Kah ni lu intat long pesantren. Terus ke dia gintau pesantren. Gure nepu maah long dengar bak tetangga engkau menjadikan anakku seperti buruh. Tapi ternyata anakku memiliki ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Long jok pulang lo mana long bakron. Maahana long tungli.
kalung tu pintu hati kan anak ron. Kerana pegah long pegat anak ron pembantu lo lagi. Terlebih kita memuliakan guru, lebih-lebih ulama. Kemudian dikatakan lom dalam hadis yang lain, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa saja yang kunjungi rumah alim ulama seperti mengunjungiku. Sebagian diriwayatkan penafsiran maksud di sini adalah kunjungi kubur ulama. Katakanlah kita kunjungi rumah ulama seperti mengunjungi Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Yang berjabat tangan dengan ulama, cum jaro ulama lagi cum jaro lo. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. So yang duduk bersama alim ulama, ber dengan Abu Manan, ber dengan Abu Mudi, ber dengan Abu dan ulama-ulama, faka'annama jalasani, seolah-olah engkau duduk bersamaku, kata Nabi. Wa man jalasani fid dunya qiyamah. Siapa yang telah duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan long peduk sajan long sehingga uro kiamat. Peduk sajan Nabi uro kiamat. Kaji datanya dum pada orang-orang lain di luar. Anak-anak kita dayu ber si atijum dengan ulama ne na pengajian tastafi di islami kajak ne leho. Enda paksa atijum yan mati tang baik hidup. Kenapa? Karena dia belum tahu bahawa bagaimana fadilah duduk bersama ulama, tatap wajah ulama, terima ilmu dari ulama. Dumnan kemuliaan Nabi Allah, keberkahan yang luar biasa. Jadi jangan kita berfikir hanjelung jabut, anam form long, tak tinggi-tinggi ke berah. Ke masalah tinggi lembu hidup ajak ju ile du ile cok berkah yang bi limekan Allah gedoh le Allah bi dum IQ tanya gedoh cara le Allah bi gedoh apa mufong ada ya ana lucu dong goyan dengar tengku wage atau penceramah ataupun orang mengaji mengenalkan Allah kan kebudurira ke baik lih long ceramah Ustaz Fajri berekan lih long ceramah beneturi Tuhan, lih long ceramah beneturi Allah, beneturi Rasul. Itu tugas kami. Kemasalahan anduri kamu tua kamu silahkan, karena per hari sehingga mentang karena penceramah lain, lusa juga ada penceramah lain. Maka betul-betul tak usahakan tak didik anak tanya ni cium jaro abu so mantang merumpak ulama pu cium jaro, so mantang merumpak ulama penghadap yu gusu ule ba ulama, keberkahan pada ulama. So mantang takalan ulama anak tanya be ya ke ulama budi cinta ulama dari kecil, didik mereka agar hai ne kado so yan ne nya abu kota ne kado so yan ne yan Abu Mudi, kado so yan ne yan ayah cetrung, kado so yan ne yan Abu Luh Nibong, kado so yan ne yan Abu Slimum. Hadirkan mereka ke rumah kita, Masya Allah berkahnya luar biasa. Itu yang harus kita lakukan, dan lihat sikap-sikap kita yang harus kita cintai kepada ulama-ulama. Karena pakan, karena jelas mereka sangat mulia di sisi Allah. Ketika kita melihat surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat jauh lebih tinggi. Lebih tinggi derajat, sehingga ketika ada anak-anak tungku-tungku sekalian di pesantren, di daya, iwa anak ron lebih mulia. Salat anak kita yang dari ilmu, yang memiliki ilmu lebih mulia. Fadlul alimi alal abidi kafadlil kamari alal kawakibi. Kemuliaan orang berilmu dibandingkan orang beribadah tanpa berilmu bagaikan kelebihan bulan di atas bintang. Hanampat aja punya bulan dengan bintang kan toh hanampat beda sekali. Begitu juga beda antara orang berilmu dengan orang-orang yang ibadah hana ilmu buno. Ya idhajin sampai-sampai iblis atau syaitan ketika meninggalnya Imam Ahmad, iblis manteng tahu
Disaksikan oleh anak Imam bin Ahmad, diceritakan oleh anak Imam bin Ahmad, saat ayahku berpulang ke rahmatullah, saat sakratul maut, kalimat yang diucapkan oleh ayahku, menjauh, pindah, menjauh dariku. Kalimat yang diucapkan oleh oleh Imam Ahmad. Ditanya oleh putra beliau, ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Pindah, menjauh darimu. Jin nampak hidung di samping lu, ipegah lejin, ilung sedih lu. Pakan sedih ayah, sedih hai nai tu mengrayu lu, sedih han jigoda lu, karena lung lelung putamang urang dalam Islam. Bahkan hari meninggal Imam Ahmad, 20.000 orang Yahudi, Nasrani dan Majusi masuk agama Islam. 20.000 orang Majusi, Nasrani dan Yahudi masuk agama Islam. Menan mulia Imam Ahmad, luar biasa. Bahkan ada sahabat Nabi, gure daripada Muslim, beliau saat meninggal, ketika para perawi hadis lain berkumpul saat sakratul maut beliau, Abu Zar'ah kalau tidak salah namanya, saat sakratul maut beliau, para sahabat ahli hadis berkumpul. Giukun sebuah hadis yang mengatakan kalimat yang barang siapa yang mengajarkan barang siapa yang berkata pada akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Para sahabat ataupun para perawi hadis lain hang gejekeun. Pandai gejekeun di ke raja daripada ahli hadis, ke gure goknyan. Sehingga beliau mengatakan sendiri lengkap dengan musnad-musnadnya bahwa siapa saja yang berkata la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dia akan mendapatkan syurga. Setelah dia mengatakan hadis tersebut, dia dicabut nyawa oleh Allah. Ini kalian kemuliaan alim ulama. Kalian marusa wateta sembahyang pada belah ribe yang sembahyang abu Palu Gading, 5 boh ronde, put boh ronde di luar masjid lebih le daripada dalam masjid urang. Dalam masjid melapih-lapihkan saf, saboh saf, leboh saf je. Mau belah ribe ro lebih urang jamaah. Puna wate meninggal kita nyo put puluh ro urang sembahyang. Puna wate meninggal kita nyo itu mung sembahyang. Belum yang meninggal dalam corona kadang-kadang. Mau belah ro urang sembahyang hidung-hidung ini. Tanyo ino. Lang kubu hanam demung talqin, kemudian sembahyang behana jelas mano bila kita pegahnya. Maka perlu sekali dari sekarang kita cinta kepada ulama. Betul-betul ini tanamkan kecintaan kepada ulama. Terlepas ulama-ulama ulama-ulama bro. Dalam kitab Ihya Ulumuddin gekarang li Imam Al-Ghazali, ulama gad, ulama hanagat. Tapi dum tanya orang awam hana perledak hukum, nyo ulama gad, nyo ulama hanagat. Dekati saja ulama yang cocok menurut kita, yang bagus menurut ilmu kita. Silakan dekati ulama yang menurut kita nyaman, tenang. Salah-salah milah dong mendekati ulama yang cocok hukum. Kalau hutanya nambah hutanya masalah hukum riba, dengkuje yang jid. Mana naik lo enggak boleh buat dengkuje ini. Gejak buat dengku yang memang pahala riba. Kalau lo tanya nampak, kalau tanya hukum yang jid badung kuji hidih mendang loncat hukum, yang penting tengok hadap dengan Allah tengok kamu so lo pegah keempat bahwa itu kunyan pegah baik menan cara minta hukum. Dekati ulama. Fatwa MPU kala minta buka fatwa MPU, Majelis Ulama Indonesia punya fatwa, punya kekuatan hukum. Sedih pegah roh Islam tapi menyata ada yang cipegah 3 fatwa ulama tentang riba. Lu namfum ko. Majelis Ulama Indonesia nak debit fatwa tentang riba. Lu namfum. MPU Aceh pun nak debit fatwa. Namfum sih. Fatwa MPU Aceh. Salah satunya tentang aliran sesat, kemudian tentang haram main game, kemudian tentang haram main judi online, kemudian barunya tentang jual beli online yang telah difatwakan beberapa perkara tersebut metode pudan. 3 minggu saya tenar ulama ke fatwa ship haram, ulama ke fatwa game haram. Lu yang kada lawa. Inilah tugas kepada pemerintah untuk sinergis bersama dengan ulama yang kagak terbit fatwa, lakukan sosialisasi, kemudian lakukan tindak terhadap orang yang melanggar.
Menyuhana tumpuk mentang fatwa ulama dari MPU Aceh ke MPU Kabupaten Kota. Hana itu pun anak tayang cinta yang han patih. Lalu tayang padu-padu bro siswa pu fatwa Majlis Ulama MPU Aceh dengan depu. Hana dengku. Yang lain jin tayang judul lagunya, judul lagu je. Artisnya, artis je. So yang kamu ceri, so yang hana menceri, so yang baru mengkawin. Pat pai-pai puduk mengkawin. Dumna undangan yang tem kawinnya kayak dosa menu. Ayah artis, mak artis itu soal. Waktu ubud artisnya kiban buri pengemis, apa itu soal? Tapi fatwa ulama hana sungguh sangat luar biasa. Ulama harus diikuti. Al ulama warasatul anbiya. Tapi fatwa ulama menjitipuhan liane katanya. Yang perlu katanya orang tua, bacalah sesering mungkin apa nasihat ulama, apa fatwa ulama, dan apa saja hukum-hukum yang telah diucapkan oleh ulama. Itu perlu kita sampaikan pada anak didik kita, sehingga baik terjadi anak-anak kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui fatwa ulama. Maka sedih lagi kita ketika lagi takalan bahawa hanale Abu Palu Gading dan juga mungkin hanale ulama-ulama yang lain, maka lagi kita bakso dan teman yang lok. Maka dengan beliau, marilah sama-sama kita ambil hikmah, tak ikuti pengajian, tak ikuti nasihat-nasihat beliau. Terlebih sekarang kita sudah memiliki simpanan nasihat beliau di YouTube, hingga kita bisa membuka kembali, mengenang kembali, mengingat manteng nasihat-nasihat yang kali niji legure-gure kita nyo. Di antara lain yang harus kita lakukan terhadap ulama adalah betul-betul takdim kepada ulama. Orang dahulu tidak ngaji kepada ulama, ngajinya kepada pemimpin tungku-tungku kampung. Akan tetapi kepada ulama dimuliakan sehingga mendapat kemuliaan dari Allah. Purung jino tip ura merumpa dengan ulama. Akan tetapi han merumpa keberkahan ilmu, han merumpa kemuliaan. Bahkan mungkin salah sabohji karena hanali dapu mulia alim ulama. Menan haba gasa. Tinkalan jamun kita pegah bunuh. Hana urang bud dengan ulama kecuali anak kedanyo yang dikirim budaya. Tapi kita tak mulia ulama lebih daripadanya. Maka kita jino dimanapun kita berada, ulama jangan dicaci maki, ulama jangan dihina-hina, ulama janganlah untuk dikatakan kesalahan-kesalahan. Karena ada salah-salah gonya nak itu mayan tahajud, ada salah-salah gonya gedepu istighfar le subuh. Idanya yang nak pegah salah gong mesti go istighfar hana. Kena awal lain benda yang salah ni hujat pagahan ke ulama yang dah hujat letak dosa. Pertama dosa mengupat, kemudian dosa hana ada pemuliaan Nabi. Karena so yang hina ulama, hina Nabi, hina Allah, kepu dia hina ulama. Apapun model ulama, itu bukan urusan kita untuk menghinanya. Ingat ulama baik ni apa sama ngurung wa pesantren. Urus pesantren dengku A, dengku B, ni akai pi nambah macam, 7 buah macam. Nyampe ni apa kan? Nyampe sama. Kan ulama yang ulama orang yang sangat ahli, orang yang sangat mengerti dalam hukum syariat. Menyo anak drone pesantren kan sabuh pesantren kan 2 ribero. Pada mungkin jadi ulama mandum. Ide sama langai maribero. Mana mungkin jadi ulama semua? Ente pasti nasi yang nyan kan. Yang je tokinyo toke je. Toke je mencu helm, toke je mencu Honda, toke je. Nak maklum yang benak pegah ide pesantren je ya ber. Dia pernah cuma mencu ide. Bukan dia tak pernah cuma mencu pesantren. Jadi baik dapat salah-salah menan. Tamatan daripada pesantren, tamatan daripada daya jangan disamakan. Adapun ulama beda dengan mereka tamatan-tamatan. Agi kamu tungku-tungku yang di ilmunya. Nyo sikap kamu yang salah je ni bersalah. Tapi para alim ulama jangan bila mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah. Oh bila mereka melakukan maksiat tegur mereka dengan baik andai kita mampu. Akan tetapi menilai mereka terhadap sedikit kesalahan itu jangan. Irmoh temayang rod hanapah rukun temayang rod hanapah kata pegah itu kuje put bo put kau gawat put dah fikir ke goput put dah fikir ke dengku put dengku ke doa masalah adil ke doa masalah nafkah ke doa masalah kewajiban ke doa masalah sembahyang ke doa masalah taubat. Idanya mata perintah mentang inna salati wa nusuki tamahlam wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dum dapat panjang bahana panjang.
At-tahiyatul ledah dagalan ka fikir gok terhadap kekurangan-kekurangan orang lain. Marilah sekarang ulama ni ingat mentang yang penerus Nabi. Ulama berkah tak merumpak ba ulama menyona susah-susah tajak ba abu kuta abu mendoa kelung dayu merajahi atau taduk dayu gusuk ule-ule. Yona terus Habib-Habib dayu gusuk ule dayu rajahi bacut karena ulama yona terus alim ulama dayu pajuh bu rumah kitanya tapi sedekah dengan beok doa goknya ya Allah berselamat iman gata haine dayu salam anak kitanya ya Allah bujitkan anak orang malim tam doa ke rod lako sama model perumoh sama model mandua hang terima doa peng kadang hana jelas sembahyang hana khusyuk pandai terima doa perle doa ulama sehingga generasi kitanya jid ke generasi ulama tanyo keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga nanggro bahagia meyota petim patih daripada ulama. Takalan sebuah ayat yang lain Surat Az-Zumar ayat 39. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama di antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berfikir getem semikir, getem ya'bud, getem tuntut ilmu, getem dengar ceramah, getem du semikir tentang ilmu agama yang kenyan yang disebut dengan ulul albab. Orang yang memiliki wawasan luas, orang yang mampu mengoptimalkan akal, orang yang seimbang antara ilmu, iman dengan amal. Orang yang sungguh sangat mulia. Kenapa? Beda sekali antara orang nak ilmu dengan orang hana ilmu. Nekalan mentang punya orang nak ilmu awaten na masalah gesabar terhadap masalah gepasrah pada Allah nyulung pegah bagop nyo yang 6 tamah raya ke masalah akelung mentang lah yang jelun cerita tapi punya orang yang hana ilmu BO masalah ubi raya aja raya aju masalah raya aju hanje gebuk masalah BO ngane kagabuk ngalako gabuk kagabuk dengan tetangga gabuk dengan tetangga lanjut. Tapi orang yang nak ilmu pasti berbeda sekali. Saat tidurnya berbeda, saat mau bergerak kemanapun berbeda. Ingin tidur malam nak niat ibadah oleh orang nak ilmu. Ya Allah, dengan ihlungnya bujit ke istirahat nebilung ya Allah beilung bedah subuh untuk lo ibadah keron. Beda sekali. Nya orang yang hana ilmu alo posa baru tak lagi yo. Anjeun muka buat pi, anjeun muka pi. Paham tak posa tengah bedah. Punya orang nak ilmu ketika ingin gedidik anak penuh dengan kasih sayang, gedepu bengeh ke anak, tapi hangga ancam dengan kalimat-kalimat yang kotor, takut keterima doa daripada orang syrik. Punya orang nak ilmu gedepu bawa udipnya pedih tak sampai ada cok harum yang sampai ada pilih harum tapi hang gecok na ilmu gedoh kiban neraka gedoh kiban azib lam neraka lam kubu mendangga gedoh hang gecok umate ko hang gecok ada harum tetap hang gecok masalah perumoh kabaronya kai pegah bu motor rasid bu motor CRV sin hana wat mun dengar yan pedih tak lam kubu hana ya dum doa kelong iji le meninggal lan suim kawai lain perlehat ilmu maka jelas qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Berbeda antara orang alim dengan orang yang tidak alim, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sehingga lahir amalan. Makanya mi metuah menyonane ajuk but ani menyonane ajuk ikula ani jangan caci guru, jangan caci alim ulama. InsyaAllah ridha guru dari gure alihba hingga gure pesantren anu ro ni paling kurang ituri Tuhan gebi berkah li Allah untuk ibadah kepada Allah dan gebi berkah han pungo ro han pu dah begah han gadah dalam ilmu agama akan tetapi gebi keberkahan. Mungkin yang benteng yang dapat ulun tuan sampaikan karena hati kerinduan kita nyo kepada ayahanda rohani, maka nyo topik yang lu angkat bab malam nyo kemuliaan ulama. Sidro ayahanda rohani luwa ba Allah. Seluruh masyarakat Aceh sedih luar biasa. Seluruh masyarakat Aceh merasa gadah panyat
biasa ji Sri Bedro santri mangat ke bedah abu na temanyang jawab langsung, abu temanyang jawab langsung, nyonyo sone jawab belum. Maka oleh karenanya marilah sama-sama berdoa kepada Allah. Ulama yang nari Aceh begitu selamat oleh Allah, awak-awak lagi bat simpang mesra barusa yang hanabut yang perlebu corong ngempeng 20 ribu bubagah hum terserah Allah lah, hukum oleh Allah yang good. Gara-gara 20 ribu kau pegah kamu hana perlu ulama lain. Oh pegah hana. Dum kita puning menteng sistem bacaan kata murno dari Jawa lagi kita nyo. Pug ya pegah le urangnya hana perlu ulama. Lu rasa orang Aceh mendum perlu ulama. Ulama Aceh, ulama Medan, ulama Surabaya, ulama Indonesia, ulama Arab, ulama Mesir, ulama Kairo dan sebagainya, ulama Yaman, ulama dan sebagainya kita nyo perlu ulama. Insya-Allah semoga dengan tanpa mulia ulama Allah pemulia kita nyo dengan taduk bersering sajar ulama Allah akan gebi kesempatan kita nyo untuk duduk bersama baginda Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini komentar yang dapat Tuan sampaikan. Terima kasih hati perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.